There's nothing wrong with wanting to spend time with your friends at a music festival after being abused by your husband, right? What abuse? Damn! 2015, you punched Johnny Depp in the face with a closed fist. Hai, how you doing guys? Welcome back to my channel, Alina di USA. Mungkin kalian sudah banyak tahu kalau di Amerika itu pengadilannya pakai juri. Hakim bukan yang paling tinggi, tapi juri. Juri ini menunjukkan bahwa keputusan absolut itu ada di rakyat gitu. Jadi juri ini perwakilan rakyat. Untuk masuk sebagai juri itu bisa datang dari banyak kalangan. Juri itu dipilih dari mana-mana guys. Jadi nggak kayak di pengadilan di Indonesia ya, di mana keputusan tertinggi ada di hakim. Oleh karena itu kadang-kadang bisa dimainin kan pakai uang gitu. Nah, di Amerika kecenderungan untuk korupsi seperti itu ya pasti ada di mana-mana. Ya namanya manusia selalu nemuin cara kan untuk bisa curang gitu kan. Jauh lebih kecil karena yang memutuskan itu juri. Untuk memahami pengadilan Amerika ini kamu harus memahami juri dulu. Itu yang paling penting. Jadi si orang-orang yang saksi-saksi ini dipanggil, disuruh menceritakan segala sesuatu yang mereka ketahui tentang sebuah kasus itu untuk dilihat sama juri. Nah, juri itu memutuskan segala sesuatu tentang kasus tersebut dari saksi-saksi itu. Jadi omongannya si saksi yang konsisten atau tidak konsisten kayak gitu. It will be really fun to watch karena ini seperti nonton pertandingan sport ya, dimana kita nggak tahu siapa yang menang. Jadi masing-masing pihak saling ngasih presentasi yang sangat bagus. Keputusannya ada pada juri. Aku yes. Hakim itu hanya meluruskan, jangan lihat kemana-mana, tolong juri itu netral. Tugasnya si hakim itu seperti itu. Jadi kita lihat masih ada 2 minggu lagi. Oke, aku mau bicara tentang fakta-faktanya ya. Ada rekaman telepon dan percakapan yang sangat nggak masuk akal. Ini rekaman dibuat sama Amber, tapi kita semua orang awam tuh tahu ini nggak membuat kamu jauh lebih baik. Ini hanya menunjukkan kamu itu sangat needy. Oh, you told me to do it. You told me to. You said, go do that. I said, no, tell him what just happened. And I lied. And that you punched me in the fucking thing. And you figured in the it face. out. And you said, no, I didn't. What the fuck are you talking about? And I watched you lie. And then I didn't punch you, by the way. I'm sorry that I didn't hit you across the face in a proper slap, but I was hitting you. It was not punching you. Babe, you're not punched. Don't tell me what it feels like to be punched. You know, even a lot of fights been around a long time. I know. Yeah, no, when you fucking have a closed fist. You get punched. You got hit. I'm sorry I hit you like this, but I did not punch you. I did not fucking deck you. I fucking was hitting you. You can't I don't know deck what the motion of my actual hand was, but you're fine. I did not hurt you. I did not punch you. I was hitting you. How are your toes? What am I supposed to do? Do this? How are your toes? I'm not sitting here bitching about it, am I? You are. Oh, that's the difference between me and you. You're a fucking baby. Because you start physical fights? You're such a baby! Grow the fuck up, Because you start physical fights? Lalu yang kedua, come on, who does this? Who does this? Orang sehat mana yang in segitu bencinya kamu gitu loh, sama orang yang biayain kamu, beliin kamu mobil mewah, villa, apapun segala macam, liburan luar biasa, terus habis itu kamu sehat nggak kamu? Come on, sehat nggak? Lalu yang ketiga, abis berantem katanya, terus dipukulin, kamu masih tetap bisa nyempetin diri besoknya ke festival Coachella bareng teman-temanmu. Setiap orang berbeda ya, aku nggak mau mengarahkan bahwa Amber salah. I don't know about you guys, tapi kalau aku dipukulin kencang dan segala macam, aku nggak mau pergi, aku batalin. Tapi mungkin teman-temanku akan ngajakin, cuma aku nggak akan happy, dan itu kelihatan dia happy gitu. Ada foto-fotonya segala macam ya. Yang keempat, polisi dipanggil sama polisi dipanggil sama teman-temannya Amber ini, tapi di kesaksiannya dan di body camnya nggak menemukan apapun yang dibilang sama Amber terjadi kekerasan. Dia katanya dipukul, polisi bilang di kesaksiannya bahwa nggak ada bekas apapun, nggak ada bekas hidung, katanya hidungnya sampai mau patah, nggak ada terjadi apa-apa kecuali bahwa Amber ini menangis. That's all. Kelima, yang sudah seperti aku jelaskan sebelumnya, ada surat
dari pengacaranya Amber, tim pembelanya Amber untuk Johnny Depp bilang bahwa aku akan diam, aku akan sepakati untuk nggak ngelapor ke polisi bahwa ada terjadi domestic abuse asal kamu bayarin mobilku si Range Rover ini dan kamu biarkan aku tetap tinggal di villanya kamu, di penthouse-nya kamu. Come on, kalau gue udah dipukulin sama orang, gue gak akan blackmail orang tersebut. Ya lapor aja gitu, karena lu berani gimana sih guys kalau misalnya kamu dalam keadaan terus-terusan disiksa sama seseorang, dipukulin dan segala macem, boro-boro ngancem balik ya kan gitu. Tapi ya bisa saja ini Amber tipe orang yang kuat sekali ya, habis dipukulin habis itu ngancem balik. Lalu bukti yang berikutnya adalah Amber ini seorang bisex ya, jadi bisa suka cewek bisa suka cowok. Sebelumnya pasangan yang sebelumnya itu cewek dan dia pernah ada history di mana dia memukul cewek ini gitu di airport dan dia sempat masuk penjara. Dia ditanya sama pengacaranya Johnny Depp, kamu pernah terjadi ini kan? Dia bilang enggak, itu hanya misunderstanding. Dia lagi-lagi bukannya jelasin dengan normal kenapa ada misunderstanding, dia malah nyalahin polisinya. Polisinya tuh benci gay, padahal yang lucu adalah mungkin dia nggak ngecek sebelumnya gitu, si polisi ini juga gay. Jadi nggak mungkin gay benci gay gitu kan. Poin yang berikutnya adalah saksi yang dibawa Depp solid ya, Johnny Depp solid. I felt it was time to get Mr. Depp out of the situation, so I stepped in between Miss Heard and Mr. Depp, telling Mr. Depp that we were leaving and that it wasn't up to him anymore. At that point, out of the corner of my eye, I saw a fist and an arm come across my right shoulder. And I heard and saw a closed fist contact Mr. Depp in the left side of his face. And whose fist was that? That was Miss Heard's fist, Amber Heard's fist. Jadi nggak bias ke Depp gitu loh. Hanya bicara to the point. Kalau si Depp salah, dia bilang salah. Kalau enggak, dia bilang enggak gitu. Dan audiens di Amerika itu sangat-sangat menyukai saksi-saksi yang dibawa sama Depp karena ngomong apa adanya tuh kelihatan. Semua pegawai yang dijadikan saksi adalah pegawai yang lebih dari 10 tahun kerjanya. Jadi kelihatan kan bahwa ini orang kalau memang tukang marah nggak mungkin pegawainya betah gitu. Itu ya solid. Bicaranya tenang dan faktual gitu. Kelihatan sopan, terdidik dan nggak mudah ke-trigger sama pengacara, walaupun beberapa kali pengacaranya si Amber ini mencoba untuk menghancurkan kredibilitasnya si saksinya Johnny Depp, tapi nggak berhasil. Ada satu saksi yang memang begitu membuat kita tuh terhenyak, publik Amerika tuh terhenyak, adalah asistennya si Amber itu sendiri, di mana menjadi saksinya Johnny Depp. Tapi begitu ngomong tentang si Johnny Depp, dia cuma bilang, Johnny Depp ini dari sini ya, dari selatan ya, aku kan tinggal di selatan. What was your impression of Mr. Depp? He was very peaceful, very calm, almost shy, and very quiet. Did you ever witness Mr. Depp be rude to anyone? He's such a gentleman. He's like a total Southern gentleman. So no. Memang kan aku pernah bilang ya sama kalian, orang-orang selatan tuh luar biasa sopannya, yes ma'am, no ma'am. Lalu data-data yang diberikan sama Johnny Depp adalah data foto ketika dia di rumah sakit, putusnya kelingkingnya dia, biru matanya. Jadi bukti jelas gitu, bukti akurat, gak he said, she said gitu. Gak ada bukti di kesaksian yang baru-baru ini bahwa ada saat dimana Johnny Depp mabok, dia marah sekali, entah karena apa. Lalu dia masukin botol itu masukin botol alkohol, botol vodka atau whisky ke alat dan ditusuk-tusuk seperti itu. Guys, come on, kalau kalian ngalamin seperti itu, secinta apapun kalian, pasti kalian buat laporan. Amber Heard broke down in tears on the witness stand Thursday as she told a jury that ex-husband Johnny Depp sexually assaulted her with a liquor bottle and threatened to kill her about a month after their wedding. I couldn't get up. Testifying in a widely watched defamation trial, Heard said she visited Depp in Australia in early 2015 when he was filming the 5th Pirates of the Caribbean movie, and shared with the jury disturbing details of their first evening together in what she said was an argument that turned violent. He shoves me up against the fridge. He has me by the throat.
Depp was belligerent, according to Heard, and threw bottles that broke all around her. But at some point, he had a broken bottle up against my face, neck area by my jawline, and he told me he'd carve up my face. Then, according to Heard, Depp took one of the bottles and pushed it inside her. I felt this pressure on my pubic bone. And I remember that it's just not wanting to move because I didn't know if it was broken. I didn't know if the bottle that he had inside me was broken. Buat foto. Mungkin kalian pengen tetap sama pasangan kalian yang kayak ini. Tapi setidaknya pasti buat foto kan, nggak mungkin kan, karena kalau kejadian lagi setidaknya ini ada buktinya, tapi ini nggak ada bukti, hanya omongannya dia aja gitu. Gue nggak mencoba untuk mempengaruhi kalian ya, ini yang terjadi aja gitu. Lalu banyak lagi dia katanya ditarik seperti itu, jadi omongannya dia ini lebay banget, sampai ada yang kayak gini, kenapa meja pingpong itu sampai hancur? Amber bilang karena dia berusaha mukulin aku sampai ngerasa bentar lagi aku mau mati gara-gara aku dipukulin kayak gini, dan dia terjun ke badanku sampai jatuhin itu, jadi kayak film action gitu, jatuh ke meja pingpong itu terbelah dua dan aku pukulin dia yang kayak gitu-gitu. Di TikTok banyak ya kelucuan-kelucuannya, nanti aku masukin di sini juga ya. It presents a moment when he appears to object to his own question during the trial. He sustained an injury on one of his fingers. Objection, hearsay. Wait, you asked the question. Okay. Next question. Okay. You poured yourself a mega pint of red wine, correct? A mega pint? Yeah. Sekarang setelah dari fakta-fakta, aku pengen ngomongin tentang kansnya si Johnny Depp untuk menang atau kansnya Amber untuk menang. Di kasus ini banyak para ahli. Aku sudah nontonin banyak sekali ahli-ahli ya, mulai dari ahli ngebaca ekspresi, ahli ngebaca ahli psikologi dan segala macam. Itu sampai ke pengacara tuh sampai buat mockingnya gitu. Mocking tuh apa ya namanya? Nah, mereka semua rata-rata bilang Johnny Depp nggak mungkin menang karena menuntut dia nggak dapat pekerjaan, namanya rusak dan segala macam gara-gara satu tulisan yang dibuat oleh Amber di majalah. Agak sulit karena gimana cara buktiinnya. Memang Johnny Depp dengan pintarnya pakai akuntan bilang sejak tulisan itu sampai sekarang nggak ada lagi pemasukan, nggak ada film-film dan segala macam. Dari situ bisa menang, tapi terlalu banyak yang nggak bisa kejawab gitu guys. Jadi sulit sekali untuk menang. Tapi karena pengadilan ini dipublikasi untuk khalayak ramai, sebetulnya dari sekarang aja dia udah menang. Gitu, karena orang banyak yang bersimpati, orang bisa lihat ketulusannya dia, orang bisa lihat dari pembawaannya dia itu konsisten bahwa memang dia yang di-abuse sama pasangannya, bukan dia yang meng-abuse pasangannya. Apa sih? Ya gitulah gitu ya. Bahkan yang terjadi sekarang nih ada gerakan change.org gitu ya, di mana kamu bisa buat petisi untuk membuat si Amber ini nggak dapat peran lagi di Hollywood. Nah, ada satu petisi agar si Amber ini nggak dipakai lagi untuk Aquaman 2 gitu. Aku termasuk salah satu yang tanda tangan guys. Karena aku juga ngerasa ini nggak masuk akal, ini orang kelihatan lah dari karakternya. Jadi dari situ saja kita sudah bisa lihat hasil akhirnya itu kemungkinan besar mungkin Johnny Depp kalah lagi gitu. Kalau kalah berarti dia harus keluarin 100 juta, tapi percayalah setelah ini dia bakal diusung sebagai semacam pahlawannya cowok, terus semua orang pada sayang sama dia kayak gitu, dan itu udah terjadi sekarang. I hope semua cerita tentang Johnny Depp ini sudah tercover, aku bisa memberikan sisi lain dari kasus ini, dari seorang yang tinggal di Amerika yang terus-menerus terpapar sama kasus ini. Kemanapun kamu melihat pasti ada yang ngomongin kasus ini. Jadi aku harap ini membantu kalian untuk memahami lebih dalam lagi jika kalian mau gitu tentang si kasus ini. Terima kasih sudah nonton sampai sini. I'll see you on my next video. Bye-bye.